Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam. Dan kita tahu agama Islam itu adalah agama yang sempurna dari segala sisi. Tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan, tidak ada aib sedikit pun di dalam agama Islam ini. Subhanallah, semua yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita itu adalah kebaikan untuk kita seluruh umat manusia. Subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, di dalam agama kita ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan manusia, itu tidak ada satupun dari keburukan yang dapat membahayakan manusia ini sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, apa-apa yang bermanfaat untuk kita umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tiada satupun yang dapat kita lupakan di dalam Al-Qur'an. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Subhanallah. Bahkan diturunkannya Al-Qur'an ini di antara tujuannya adalah untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta kabar gembira yang Allah berikan ya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai teman-teman, subhanallah, di dalam Islam itu dijelaskan ya tentang bagaimana aspek akidah, hablun nas ma'allah, bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan dan di dalam As-Sunnah telah dijelaskan bagaimana ibadah, bagaimana muamalah, bagaimana hablun nas ma'an nas, bagaimana cinta atau bagaimana muamalah antara manusia dan manusia. Nah, ini yang akan kita pelajari insyaallah. Di pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita ya terhadap sesamanya. Jiwa sosial ini yang harusnya kita ajarkan ya, kita didik, kita berikan suri tauladan kepada anak-anak kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan di banyak kisah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok di mana beliau sangat-sangat mencintai para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sosok di mana beliau adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan semua lapisan masyarakat, subhanallah. Dan tidak ada yang bisa ditemukan dalam hal ini kecuali pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu teman-teman yang dimuliakan Allah, ketika orang-orang Arab ya di masa baru awal-awal Islam, ada dari kalangan mereka, dari kalangan bangsawan, dan ada dari kalangan orang-orang yang baru masuk Islam dari rakyat biasa. Ketika itu orang-orang bangsawan mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berikan kepada kami majlis khusus perkumpulan antara para bangsawan." Maka Rasulullah SAW tidak memenuhi apa yang mereka inginkan. Rasulullah SAW kemudian akhirnya mendudukkan antara kaum bangsawan dengan para sahabat yang baru masuk Islam itu bersama. Di antaranya ada Salman Al-Farisi, ada Ammar bin Yasir, ada Suhaib Khobab bin Al-Arrad. Mereka itu adalah para sahabat yang berasal bukan dari kalangan bangsawan. Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Rasulullah SAW di mata beliau semuanya mulia. Bahkan kalau kita tahu teman-teman, Rasulullah SAW sendiri itu berasal dari kalangan bangsawan. Quraisy itu terkenal masyarakat atau terkenal kabilah yang tinggi di Arab sana. Kabilah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, orang-orang Quraisy, nenek moyangnya Rasulullah SAW ya, adalah nenek moyang yang senantiasa mengurusi Ka'bah, mengurusi jamaah haji. Tapi ketika Islam datang, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Rasulullah SAW tidak lagi melihat status sosial yang ada dalam masyarakat. Subhanallah. Dan inilah contoh yang Rasulullah SAW telah lakukan agar kita bisa mencontoh beliau. Maka sungguh ternyata teman-teman,
manusia itu telah Allah Subhanahu wa taala berikan fitrahnya untuk menjadi makhluk sosial. Ya, subhanallah, fitrahnya ini fitrah yang baik dari anak-anak dilahirkan itu sudah mencintai sesamanya. Dan kita sebagai orang tuanya yang terkadang akhirnya merusak fitrah anak-anak. Mungkin dengan kita mencontohkan sesuatu yang tidak baik di depan anak-anak, atau bahkan kita tidak pernah sama sekali mencontohkan kebaikan di hadapan anak-anak kita. Justru mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Dan ini yang akan merusak jiwa fitrah sosial anak. Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, telah menjelaskan banyak sekali di dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat di antara kita, bukan dilihat dari seberapa bagusnya fisik kita, bukan dilihat dari seberapa kayanya kita, bukan dilihat dari asal suku kita, tapi Allah melihat dari takwa kita. Nah, kalau kita tahu semua yang telah Allah dan Rasul-Nya jelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka diawali dari kita sebagai orang tua terlebih dahulu menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita. Kita katakan bahwasanya di dalam Islam tidak ada yang namanya membeda-bedakan antara satu sama lain. Subhanallah, kalau ada orang tua yang dia senantiasa tawadhu, ya, berendah hati di dalam masyarakat sosial, maka anaknya pun akan menirunya. Beda halnya dengan orang tua yang selalu gengsi, yang sepertinya ada pembatas antara dia dan masyarakatnya, maka anaknya pun akan meniru. Subhanallah. Sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana berkehidupan sosial, semuanya kembali kepada diri kita masing-masing, wahai sahabatku. Karena anak adalah peniru yang sangat-sangat ulung. Subhanallah. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjadikan diri kita semuanya orang-orang yang senantiasa mencintai makhluk Allah yang ada di muka bumi ini dengan penuh rasa cinta. Tidak melihat dia dari negara mana, tidak melihat asalnya seseorang itu dari mana. Kalau dia seorang muslim, berarti dia adalah saudara kita. Subhanallah. Dan ini akan tercermin jelas ya dalam diri orang tua, bagaimana dia mencintai sesama muslim lainnya. Dan ketika orang tua tersebut dia telah mencoba untuk menjadi suri tauladan bagi anak-anak, maka dengan mudahnya anak-anak bisa menirunya. Orang tua yang senantiasa, teman-teman, dia hobi ya mengunjungi saudaranya, dia hobi untuk memberi makan kepada fakir miskin, dia hobi untuk menjamu tamu, dia hobi untuk bertutur kata yang baik, ya menyapa tetangganya, maka anaknya pasti akan menirunya. Subhanallah. Dan kita tahu buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dan anak adalah peniru yang ulung. Bagaimana anak mau meniru sebuah benda kalau bendanya saja bengkok? Sekali lagi, yang pertama harus kita lakukan adalah rubah diri kita masing-masing sebagai orang tua. Sudahkah kita menjadi manusia-manusia yang peduli dengan sesama? Kalau sudah, Allah akan memudahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sangat-sangat peduli dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara bentuk bimbingan kita kepada anak-anak kita setelah kita mulai dalam diri kita masing-masing, di antaranya adalah membiasakan anak untuk mengucapkan salam. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Anas radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan ketika Anas berjalan melewati sekelompok anak-anak, kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan salam. Subhanallah. Lihat teman-teman, di dalam Islam, dalam bab salam itu sudah diatur sedemikian rupa. Yang dewasa mengucapkan salam kepada anak-anak. Ini artinya anak-anak akan meniru bagaimana orang dewasa bertindak. Ketika orang dewasa dia gemar mengucapkan salam kepada anak-anak,
maka atas izin Allah Azza wa Jalla anak tersebut akan lebih mudah untuk mengucapkan salam kepada temannya, kepada kawan-kawannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dulu pernah mengunjungi kaum Ansar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul Ansar fayusallimu ala sibyanihim. Beliau memberi salam kepada anak-anak mereka. Wa yamsahu ru'usahum. Dan Rasulullah SAW mengusap kepala anak-anak. Wa yad'u lahum. Dan mendoakan mereka. Subhanallah. Ini yang harus kita contoh sebagai orang dewasa. Kita biasakan ketika bertemu dengan anak-anak kita ucapkan salam. Dan ketika kita membiasakan mengucapkan salam, itu memberikan sebuah pelajaran kepada anak-anak kita. Sesungguhnya kita itu harus bisa saling mendoakan. Karena salam itu teman-teman, subhanallah, kalau kita mengerti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya adalah doa. Subhanallah. Tidak ada di dalam diri kita itu rasa gengsi untuk mengucapkan salam. Dia kan masih anak-anak, buat apa saya mengucapkan salam? Kita ucapkan salam karena itu merupakan bekal bagi anak-anak kita kelak ketika mereka sudah dewasa, mereka pun akan menjadi sosok-sosok yang sangat-sangat mudah mengucapkan salam kepada sesamanya. Kalau teman-teman belajar kembali tentang bab salam, kita akan menemukan ya di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajari kepada kita semuanya bahwasanya liyusallima raqib 'alal mashi. Hendaklah orang yang menggunakan kendaraan dia mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Wal mashi 'alal qa'id. Dan hendaklah orang yang dia berjalan mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Dan hendaklah orang-orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang-orang yang banyak. Subhanallah. Kita biasakan kalau memang kita satu, kita bertemu dengan anak-anak yang jumlahnya banyak, maka kita pun mengucapkan salam. Ini bentuk pengajaran kepada anak-anak kita agar anak-anak kita kelak menjadi sosok-sosok yang senang mendoakan orang lain, Subhanallah. Mendoakan tentunya dengan kebaikan. Kemudian yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, teman-teman, agar anak-anak kita tumbuh jiwa sosialnya, di antaranya biasakan anak-anak kita, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Ketika sudah normal kembali, maka biasakan anak-anak kita itu untuk menjenguk temannya ketika temannya sakit. Jadi kalau misalnya ada temannya dia sakit ya, dan tahu berita bahwasannya temannya sakit, maka kita sebagai orang tua memberikan contoh untuk ikut menjenguk teman anak-anak kita apabila teman dia sakit. Karena ketika anak dia melihat orang tuanya mau menjenguk kawannya yang sedang dalam keadaan sakit, maka ini akan menjadikan anak tersebut kelak ketika dia dewasa, dia akan senang ketika menjenguk orang-orang yang sakit. Dan subhanallah, menjenguk orang sakit itu ada fadilahnya sendiri, ada keutamaannya sendiri. Ya, didoakan oleh malaikat. Kemudian dia juga mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah seorang ayah atau seorang ibu dia mencontohkan sesuatu kepada si anak dan anaknya mengikutinya, kecuali itu akan menjadi amal jariyah. Subhanallah. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan teman-teman ya, agar jiwa sosial anak itu tumbuh, di antaranya adalah membiasakan anak-anak teman-teman untuk memperhatikan kehidupan para du'afa, para fuqara. Subhanallah, di negara kita itu masih banyak sekali orang-orang yang hidup dalam angka kemiskinan. Maka tugas bagi kita sebagai orang tua, dan kita ajak anak kita untuk peduli kepada para du'afa, kepada para fuqara. Apalagi orang-orang yang tidak punya, du'afa itu orang-orang yang lemah, fuqara itu orang-orang fakir. Apalagi orang-orang yang fakir ini teman-teman adalah orang-orang yang tidak mau meminta-minta. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, infakkanlah hartamu kepada orang-orang fuqara yang mana mereka itu tidak meminta-minta karena mereka menjaga dirinya dari meminta-minta. Apa yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, kita cari orang-orang tersebut. Subhanallah teman-teman, kalau di Jogja itu biasanya di lampu merah tuh ada bapak-bapak penjual koran ya. Dan kita bisa lihat beliau itu adalah orang yang du'afa, orang yang fuqara. Kita lihat dari tanda-tandanya, dari qarinahnya. Pakaiannya lusuh ya.
di wajahnya tersirat rasa lelah, rasa capek dari pagi hari bekerja, maka kita tidak beli korannya, tapi kita berusaha untuk membahagiakannya misalnya. Memberinya tanpa ia minta. Dia tidak mau menjadi peminta-minta, dia berusaha untuk jualan, apa saja yang mau dijual. Atau kalau di Yogyakarta saya sering lihat ya, ada ibu-ibu yang dia jual tisu atau minuman mineral tuh loh, minuman mineral ya dijajakan. Itu untuk apa teman-teman? Untuk bisa beli beras di hari itu. Maka ketika kita bersama anak-anak kita ya di sebuah kendaraan, kemudian kita bisa momen itu menjadi momen untuk kita mengajarkan kepedulian anak-anak kita terhadap fuqara, terhadap du'afa. Kita kan kepada anak-anak kita, nak, lihat ibu itu dia nggak mau minta-minta, dia butuh, tapi dia berusaha untuk menjual tisu, menjual air mineral. Kalau kita mau beli, itu dengan cara, itu adalah cara yang terbaik. Beli dagangannya, lebihkan uangnya, jangan ambil kembaliannya. Katakan saja ini untuk ibu, ya. Kalaupun beliau mau kembalikan, sudah bu, silahkan ambil. Begitu pula teman-teman, kalau misalnya ya, kita mengajak anak-anak kita yang sudah mulai usia tamyiz ya, usia 7-8 ya, ke pasar, misalnya ke pasar tradisional. Ini juga diantara bentuk untuk menumbuhkan rasa cinta anak-anak ya, peduli kepada orang lain. Itu misalnya contoh realnya kita ajak anak-anak kita ke pasar ya. Ini subhanallah, pengajaran seperti ini juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tuh tahu membedakan bahwasanya ini sayur ini namanya ini, bumbu ini namanya ini, buah-buahan ini namanya dari satu buah dengan buah yang lainnya berbeda. Jadi biasakan anak-anak itu seperti itu, apalagi kalau anak-anak homeschooling ya. Ini termasuk dari kurikulum untuk belajar adalah anak-anak dibawa ke pasar biar mereka tahu betul membedakan antara kunyit dan jahe, antara jahe dan kencur misalnya. Itu hal-hal yang sepele tapi kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Dan kita katakan kepada anak-anak kita, ya kita memberikan contoh ketika mengajak anak-anak kita ke pasar tradisional. Jangan kita ibu-ibu menawar dagangan ibu-ibu, emak-emak, nenek-nenek, apalagi yang jualnya nenek-nenek, yang berjualan di pasar tradisional. Harusnya kita malu ya teman-teman. Ketika kita semuanya masuk ke sebuah supermarket, di sana tidak ada tawar-menawar. Kita beli, langsung menuju kasir, kita bayar. Tapi ketika kita bermuamalah dengan orang-orang du'afa, orang-orang fuqara yang mereka mencoba untuk berjualan di pasar, kemudian kita tawar, padahal mereka hanya mendapatkan keuntungan 1.000, 2.000 ya. Mana hati nurani kita? Kita coba untuk tidak menawar. Bahkan kalau kita bisa ada uang kembalian, ya kita katakan saya nitip buat ibu gitu ya. Kalau anak dia melihat orang tuanya memperlakukan pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar tradisional sedemikian rupa dengan akhlak yang mulianya, maka anak pun akan mencontoh. Dia tumbuh dewasa, dia akan membeli ya, belanja di pasar tradisional dengan tidak menawar. Kemudian dia akan mencoba untuk apabila ada kembalian dia tidak mau mengambil kembalian itu. Subhanallah. Ini amal jariah teman-teman. Bagi teman-teman ya, kalau teman-teman bisa membawa anak-anak yang sudah paham ya, anak-anak yang sudah paham, bukan anak-anak yang batita ya atau balita, bukan, tapi anak-anak yang sudah paham ya. Dan nanti setelah dari pasar itu kemudian kita ngobrol bareng bersama anak-anak ya di meja makan. Kita katakan, nak, ibu yang tadi di pasar itu dia coba untuk menjual apa yang bisa dijualnya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa membahagiakannya, ngobrol dari hati ke hati. Karena teman-teman, subhanallah, yang perlu kita didik dari anak-anak itu bukan menjejalkan semua materi akademik di hadapan anak-anak. Tapi yang harus kita sentuh itu rasa, jiwa. Kalau anak-anak disentuh rasanya, disentuh jiwanya, maka saya yakin-yakinnya Allah akan menumbuhkan anak-anak tersebut empati yang sangat-sangat luar biasa kepada sesamanya. Allah akan melembutkan jiwanya, melihat ada orang tidak bisa makan, dia bersegera untuk memberikan makanan. Dengan mudahnya, ya tangannya mengulurkan bantuan. Itu kalau kita sentuh jiwa anak-anak. Tapi kalau kita tidak memperdulikan jiwanya anak-anak, kita tidak memperdulikan hatinya anak-anak, yang kita perhatikan hanya akademik, maka jangan heran kalau anak-anak kita tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang egois, menjadi anak-anak yang tidak peduli dengan sesamanya, menjadi anak-anak
yang dia tidak mau tahu atas kesusahan sesamanya. Jadi saatnya kita berikan teman-teman ya, ajak anak-anak kita untuk mencintai sesama makhluk Allah. Baik, kemudian yang bisa kita lakukan juga teman-teman, kita biasakan anak-anak itu untuk bersilaturahim, ya, mengunjungi karib kerabatnya, dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Jadi perginya anak-anak dari rumah ya untuk menginap di salah satu rumah kerabat, misalnya di rumah nenek, di rumah bibi, di rumah bule, ya di rumah paman, di rumah paklik. Itu dalam rangka kita melatih kepedulian anak-anak kita terhadap karib kerabat kita. Dan pastinya sebelum kita melakukan kunjungan kepada karib kerabat kita, kita sebagai orang tua hendaklah memberikan pengajaran-pengajaran terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Bagaimana nanti kalian kalau di rumah saudara ya, apa yang harus dilakukan, yang sopan ya misalnya. Atau misalnya ketika di rumah orang lain atau di rumah karib kerabat, misalnya kalau misalnya habis makan cuci piring kalau bisa misalnya ya. Jadi teman-teman sekali lagi, di antara bentuk mengajarkan kita kepada anak-anak adalah di antaranya mengunjungi karib kerabat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sosok ya yang sangat-sangat memperhatikan bagaimana anak-anak agar bisa berkunjung kepada karib kerabatnya. Contohnya misalnya Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas ketika itu beliau mengunjungi rumah bibinya. Tidak lain dan tidak bukan adalah rumah Maimunah bintul Harith. Dan Maimunah kita tahu adalah ibunda orang-orang yang beriman, istri Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika tahu bahwasanya Ibnu Abbas mengunjungi bibinya, Rasulullah SAW memuliakan Ibnu Abbas, ya, subhanallah. Dan ini bagian dari pengajaran kita kepada anak-anak. Subhanallah teman-teman. Sekali lagi jangan sampai kita justru mengajarkan kepada anak-anak kita dengan perkataan jangan kunjungi bulikmu, jangan kunjungi paklikmu. Karena kalau kita mengatakan demikian, artinya kelak kita akan menorehkan dosa-dosa jariah kepada anak-anak kita. Saya masih ingat dengan sebuah kejadian, ada mbak-mbak mahasiswi yang dia curhat ke saya, kalau dilarang pergi ke rumah buliknya oleh ayahnya ya, ayahnya sendiri yang melarang. Maka dia bingung apa yang harus dilakukannya. Karena ayahnya melarangnya, subhanallah, ayahnya yang melarang. Yang bermasalah adalah ayahnya dan buliknya, tapi anaknya juga dilarang untuk mengunjunginya. Wal'iyadubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian teman-teman. Karena tetap anak kita harus kita berikan haknya untuk bisa mengunjungi saudara-saudaranya. Kita kenalkan kepada saudara-saudaranya, dan ini bentuk tanggung jawab kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menumbuhkan sisi sosial anak-anak untuk mencintai saudara-saudaranya. Dan yang terakhir teman-teman, biasakan ya anak-anak kita untuk membuat acara-acara ikut terjun langsung ketika kita membuat acara-acara sosial. Jadi anak-anak kalau kita misalnya teman-teman membuat acara-acara baksos, libatkan anak-anak. Dan kita katakan kepada anak-anak kita, nak, pekan depan insya Allah di rumah ini misalnya ada bakti sosial. Nanti ada yang datang ke sini atau kita bagi-bagikan, itu dalam rangka kita itu peduli dengan sesama. Kalau anaknya sudah bisa diajak untuk membagi-bagikan, maka biarkan anak itu ikut dalam membagi-bagikan apa yang akan kita bagikan dari kebutuhan-kebutuhan pokok. Kalau panitia harusnya panitia itu bukan hanya dari orang-orang dewasa ya dalam bakti sosial. Anak-anak yang misalnya sudah usianya 12 tahun, 13 tahun yang sudah paham, itu libatkan. Ini pembelajaran untuk mereka. Pembelajaran demikian mereka tidak dapatkan di sekolah. Mereka dapatkan dari mana? Dari lingkungan, dari orang tua. Mereka akan dapatkan. Dan anak-anak yang terbiasa dia terjun dengan kegiatan-kegiatan sosial, maka kelak teman-teman, Allah akan lembutkan hatinya dan dia akan dengan mudahnya tersentuh hatinya manakala melihat ada hamba-hamba Allah yang lain berada dalam kesusahan. Ada hamba-hamba Allah yang lain berada dalam kesedihan. Ada hamba-hamba Allah yang lain yang terdolimi. Dia akan sangat mudah untuk membantu sesamanya. Subhanallah.
Dan ini adalah tugas kita bersama sebagai orang tua. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang tua yang dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, karena itu merupakan amal jariyah yang akan mengalir terus pahalanya walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati anak-anak kita untuk peduli kepada sesamanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. InsyaAllah kita berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah bidnillahi ta'ala. Barakallahu fikunna. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakun. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.